Belum punya SSD eksternal? Kalau mau beli sekalian yang ada magnetnya, bisa nempel bre di belakang HP. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Ini adalah tren baru SSD eksternal sepertinya ya. Kalau biasanya SSD eksternal itu di awal keluar, dia muncul bentuknya seperti hard disk eksternal, tapi lebih kecil, lebih compact gitu ya. Sekarang dibikin lebih compact lagi dan punya fitur tambahan bisa nempel di belakang HP, bre. Ini adalah Kio MagDrive MD10 SSD eksternal yang ada magnetnya. Sebenarnya kalau secara teknologi sama aja seperti SSD eksternal lainnya yang masih pakai desain konvensional. Bedanya MD10 ini udah ada magnet di belakangnya dan bikin dia bisa nempel langsung ke smartphone, tablet, atau cover laptop. Dan saat ini melihat semakin banyak orang menggunakan smartphone-nya dengan cara yang semakin berat gitu ya. Foto-foto yang bukan profesional aja itu udah makan storage banyak banget. Apalagi buat kamu yang memang membuat konten menggunakan smartphone. Bikin video yang udah 4K, udah pasti storage di HP kamu berapapun kapasitasnya akan cepet habis. Nah, zaman dulu yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, beli smartphone-nya yang punya storage lebih besar. Kalau dia bisa upgradable ditambah SD card gitu ya, kita bisa tambahin SD card yang gede kapasitasnya, tapi transfer rate-nya rendah, bre. Dan kalau penuh, ya mau nggak mau tetap harus ditransfer ke PC atau di laptop. Nah, dengan MagDrive kayak gini, semuanya bisa langsung dilakukan ya. Transfer data dari smartphone kamu ke SSD eksternal, nggak perlu PC lagi, nggak perlu laptop lagi, tinggal tempel aja di belakang HP kamu dan langsung dia bisa transfer. Bahkan untuk HP-HP yang baru gitu ya, kamu bisa langsung pakai SSD eksternal ini sebagai storage utama. Jadi saat kamu ngerekam gambar, saat kamu foto, itu bisa langsung di-save ke dalam SSD eksternalnya. Nggak semua HP bisa, jadi kalau pengen fitur itu ya pastiin bahwa HP kamu support untuk itu. Kio MD10 Magnetic Portable SSD yang juga sekalian punya power delivery 100 watt. Artinya saat kamu pasang SSD ini ke HP, kamu bisa sekalian charge HP-nya, tapi kabelnya nyolok ke SSD. Di sini dia punya dua port, yang satu punya marking host untuk data dan satunya PD 100 watt untuk power. Desainnya simple dan elegan dengan material aluminium. Tapi untuk bagian yang menempel ke HP dari karet, bre, jadi aman, nggak bikin baret. Oh ya, magnetnya sendiri ada di kedua permukaannya. Jadi saat SSD ini nempel ke HP, kamu masih bisa pakai MagSafe charger nempel ke SSD-nya. Dimensinya kecil banget, cuma 60 x 60 x 12 mm dengan berat 66 gram sudah termasuk kabelnya. Menggunakan interface USB-C 3.2 10 GB per second. Untuk storage-nya menggunakan 3D NAND Flash TLC dari sebuah SSD NVMe 2230 yang sudah terpasang thermal pad. Jadi bodi aluminiumnya sekaligus berfungsi sebagai heat spreader. Untuk keamanan data, di mainboard-nya terpasang super kapasitor yang berfungsi menjadi backup daya saat terjadi suplai listrik yang mati tiba-tiba. Salah satu resiko data hilang terbesar adalah akibat listrik putus mendadak. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk menjadi suplai daya emergensi up to 10 detik. Pilihan kapasitas SSD-nya komplit banget dari 128 GB sampai 2 TB. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan budget. Secara harga jelas jadi solusi yang murah banget. Sebagai pembanding nih ya, kalau kita beli iPhone 15 128 GB harganya 14 juta, tapi yang 256 GB harganya 17 juta, bre. Nambah 3 juta cuma dapat 128 GB. Apalagi kalau yang 512 tambah mahal lagi. Kalau pakai Kio MD10 ini cuma nambah 600 ribuan udah dapat tambahan 128 GB. Smart move. Di paket penjualannya selain unit SSD kita dapat dua kabel USB-C to USB-C dengan panjang yang berbeda. Satu pouch penyimpanan dan ada magnetic ring buat yang device-nya belum ada magnetnya. Tapi kalau untuk HP sebenarnya gampang sih. Tinggal beli casing yang ada ring magnetnya, beres. SSD-nya bisa langsung nempel di casing. Nah, sekarang kita lihat gimana performance-nya. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah.
Kita mulai dari transfer rate, dan di sini saya sertakan data pengujian dari NVMe Kyo Kaizen Gen 3. Ini NVMe termurah yang dimiliki Kyo. Tapi catat dulu di awal, spek keduanya tidak sebanding. Jadi Kaizen ini saya masukin hanya sebagai acuan aja sejauh apa perbedaan performance MD10 dibandingin dengan NVMe internal Gen 3. Crystal Disk Mark, Sequential Read dan Write. Kita lihat Kyo MD10 sudah sesuai dengan spek yang menyatakan read-nya up to 1000 MB per second dan write-nya up to 900 MB per second. Sekali lagi, jangan dibandingin dengan NVMe karena dia directly pakai jalur PCI Express, jadi bisa jauh lebih cepat. Random read write, udah pasti drop, tapi secara angka not bad lah ya. Seperti kita lihat, read Q32T1, QMD10 memang hanya dapat 22 MB per second. Tapi dibandingin NVMe dari yang kenceng banget, dropnya sampai 56 MB per second. Jadi ini memang adalah salah satu tugas terberat untuk sebuah SSD. Selanjutnya IOPS. QMD10 mencatat angka 5.800-an IOPS untuk read dan hampir 19.000 IOPS untuk write. Sedangkan untuk latency, udah pasti jalur USB tidak akan bisa secepat NVMe yang jalurnya langsung nempel di motherboard dekat dengan CPU dan chipset. Jadi semakin dekat jaraknya, semakin kecil latensinya. Kemudian QMD10 ini bisa mencapai maximum write speednya setelah menyentuh 512 KB dan stabil seterusnya. Sedangkan pembandingnya Kyo Kaizen terlihat nggak stabil nih ya, naik turun. Ada yang salah dengan SSD-nya kayaknya nih. Tapi untuk read-nya semuanya terlihat normal, di mana QMD10 masih sama mencapai speed maksimum di 512 KB dan terus stabil setelahnya. 3D Mark Storage Bandwidth, kalau kita lihat di sini selisihnya nggak terlalu jauh dibandingin dengan Kaizen. Sekilas overall nggak sampai 2 kali lipat, dan ternyata memang benar bandwidth average QMD10 cuma sekitar 33% lebih lambat dibandingin Kyo Kaizen. Tapi yang gila nih ya, ternyata untuk memindahkan game MD10 malah jauh lebih kencang dibandingin Kaizen. Apakah benar? Nanti kita akan cross check, tapi sebelumnya kita lihat dulu access time. Dalam banyak skenario QMD10 memang tidak seresponsif Kyo Kaizen, tapi terlihat selisihnya nggak banyak. Average access time-nya cuma sekitar 20% lebih lambat dari Kaizen, tapi itu pun hitungannya microsecond ya, jadi hampir nggak terasa kali ya. Tapi sekali lagi, di sini terlihat bahwa untuk mindahin data game ternyata respon MD10 jauh lebih cepat dibandingin Kaizen. Jadi langsung aja kita cross check dengan memindahkan 85 GB game folder yang berisi banyak file besar dan kecil lewat disk bench. Dan ternyata beneran dong, Kyo MD10 bisa menyelesaikan transfer write dalam waktu 192 detik, sedangkan Kaizen butuh waktu 353 detik. Sedangkan transfer rate average-nya Kyo MD10 terlihat memang lebih stabil di 563 MB per second dari maksimum tadi 900, sedangkan Kaizen gak sampai 250 MB per second dari maksimumnya 1700 MB per second. Jadi di sini terlihat bahwa kualitas NAND flash dan controller dari Kyo MD10 lebih bagus dari NVMe Gen 3 kelas budget. Dan terakhir, temperatur nggak usah khawatir karena Kyo MD10 ini hanya mencatat temperatur maksimum di kisaran 57 derajat Celcius, tapi itu pun adalah temperatur di dalam SSD-nya. Di bagian luar, terutama yang nempel ke HP, panasnya sudah terisolir oleh permukaan karetnya. Yap, itu dia tadi Kyo MD10. Secara fungsi dia benar-benar upgrade lah ya dibandingin SSD eksternal konvensional yang ya biasanya cuma ditaruh di meja, sekarang udah bisa nempel di mana-mana gitu kan. Nah, dan SSD eksternal ini sekarang buat saya adalah satu hal yang wajib. Salah satunya yang membuat saya perlu bawa SSD eksternal adalah karena kita bisa install Windows di sini dan kita bisa pakai dimanapun kita mau. Sebenarnya kalau cuma masalah install Windows dari sejak dulu bisa sih. Kamu install di hard disk eksternal bisa, bahkan install di flash disk juga bisa. Tapi karena transfer rate-nya lemot, ya akhirnya Windows-nya jadi lemot. Hampir nggak mungkin, ya bisa sih dipakai tapi nggak nyaman banget gitu ya. Nah, dengan SSD semuanya berubah, bre. Jadi kalau kamu install Windows di SSD ini, kamu bisa colokin ke laptop atau ke PC manapun dan akan bisa langsung booting masuknya ke Windows ini, bukan pakai sistem mereka. Jadi kalau kamu lagi pinjem PC atau laptop teman kamu bisa pakai SSD kamu yang sudah ada Windows-nya dan udah kamu jalanin Windows-nya punya kamu sendiri, bukan punya teman kamu. Asik kan? Tapi apakah bener bisa cepat? Jangan-jangan lemot juga. Nah, di sini saya udah praktekin, saya udah ngeklon salah satu Windows yang ada di PC di kantor itu ya ke dalam Kyo MD10 ini. Dan ini saya bandingkan dengan Kyo X50 yang kemarin udah dites, dia Gen 4. Jadi secara speed sebenarnya selisihnya jauh banget. Tapi kenapa kok saya bandingin dengan dia? Karena saat dipakai untuk loading Windows dan loading game, ternyata perbedaannya tidak terlalu signifikan loh. Bisa kita lihat loading Windows memang tidak secepat SSD internal Kyo X50 karena memang speednya jauh berbeda. Tapi hitungannya cepat juga loh.
Dan surprisingly untuk masuk ke dalam game selisihnya juga nggak terlalu jauh. Terlihat di Cyberpunk, membuka gamenya dari desktop maupun masuk dari main menu ke dalam game, selisih waktu antara Kyo MD10 dengan Kyo X50 tidak terlalu banyak. Jadi ini sudah membuktikan bahwa SSD eksternal sekarang benar-benar menjadi kebutuhan primer ya. Karena kalau kita pakai hard disk eksternal itu speednya memang sudah nggak bisa lebih cepat lagi. Jadi kalau pekerjaan kamu butuh transfer data yang kapasitasnya besar, nggak ada opsi lain selain SSD eksternal. Dan kalau mau beli sekarang, ya tadi sekalian beli yang udah ada magnetnya, Kyo MD10. Mantap bre.